Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, lumpur tebal dan bongkahan kayu memenuhi aliran Sungai Bire usai diterjang banjir bandang susulan dari lereng Gunung Raung, Jember. Untuk percepatan pembersihan sungai, satu alat berat dikerahkan ke lokasi, menyingkirkan material sisa banjir. Satu unit eskavator didatangkan ke lokasi yang dilanda banjir susulan Sungai Bire di lereng Gunung Raung, Desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Rabu siang. Alat berat ini sengaja didatangkan untuk mempercepat proses pembersihan material sisa banjir berupa lumpur, bongkahan kayu serta batu-batu besar. Cuaca yang sedang cerah membuat proses pembersihan berlangsung lebih cepat. Satu persatu bongkahan kayu diangkat agar tidak menyumbat aliran sungai. Demikian pula dengan endapan lumpur dikeruk agar tidak memicu pendangkalan. Meski demikian, daya jangkau alat berat itu terbatas sebab eskavator tak bisa melewati area persawahan di sisi aliran sungai. Pembersihan area persawahan dari kayu dan material sisa banjir akan dilakukan manual. Banjir yang ada di bendungan di atas. Cuman memang kami kesulitan kaitan dengan akses untuk alat berat. Kami juga khawatir kalau karena beberapa ada sawah yang terendam lumpur dengan ketinggian yang mungkin lebih dari setengah meter. Kalau alat berat kami harus melintas di sana, nanti ambles ya, tenggelam. Banjir bandang susulan terjadi pada Selasa sore dan kembali memutus akses jalan di beberapa titik desa Jambe Arum dan Rawosari, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Banjir itu membawa lumpur dan kayu yang tertinggal di sungai, jalan, dan persawahan warga. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Gunung Raung yang sempat erupsi kini statusnya ditetapkan level 2 waspada. Petugas menutup jalur pendakian untuk menjaga keselamatan para pendaki hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Pasca erupsi abu vulkanik yang sempat keluar dari puncak Gunung Raung, Rabu sore sudah tidak tampak lagi. Meski terpantau tidak ada aktivitas semburan abu yang membumbung ke udara. Pada Kamis siang ini petugas tetap menutup jalur pendakian demi menjaga keselamatan. Meski ditutup, masyarakat atau para pendaki yang terlanjur tiba di pos pendakian Wonorejo, Banyuwangi tetap memilih untuk bermalam di penginapan sekitar lereng Raung di Kecamatan Kalibaru. Gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso mengalami erupsi pada Selasa siang. Saat erupsi ternyata ada belasan pendaki di atas gunung. Beruntung, belasan pendaki tersebut berhasil turun dengan selamat. Baru masuk wilayah hutan, itu sudah kita tarik untuk turun. Ada juga beberapa itu kemarin rombongan kurang lebih 7 atau 8 orang. Tadi pagi itu berada di puncak, tapi pas erupsi teman-teman sudah berada di bawah. Bisa dikatakan jauh dari radius. Jadi untuk saat ini kemungkinan teman-teman yang tadi berada di puncak sudah menuju turun ke base camp. Status Gunung Raung saat ini ditetapkan level 2 waspada. Pos pengamatan Gunung Api Raung juga mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak mendekati pusat erupsi di puncak kawah gunung dengan radius 3 km. Masyarakat ataupun pendaki dilarang untuk menuruni kaldera serta bermalam di kawasan kawah Gunung Raung. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya adik perempuan di Mojokerto aniaya kakak kandung laki-lakinya hingga tewas. Dan mobil mewah tabrak lari pesepeda hingga tewas dan menyebabkan kecelakaan beruntun di Surabaya. Selengkapnya kami sajikan dalam Surabaya Sepekan. Seorang pemuda warga desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Mojokerto, tewas usai ditusuk adik perempuannya sendiri dengan menggunakan pisau dapur. Korban bernama Setiawan, 24 tahun, meninggal dunia saat perjalanan menuju RSUD Sumber Gelaga Pacet. Kasus penganiayaan terjadi saat korban dan adiknya, DI, yang masih berusia 16 tahun terlibat pertengkaran hebat di rumah mereka. Diduga mereka dibakar emosi, sang adik nekat menusuk kakaknya dengan pisau dapur. Para tetangga tidak menyangka peristiwa tragis itu terjadi meski kedua saudara kandung itu diketahui kerap bertengkar.
Seorang perempuan tua meninggal dunia di rumahnya setelah tersetrum listrik saat dapur rumahnya roboh tertimpa tanah longsor. Korban bernama Suyati, 63 tahun, warga Desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Korban sehari-hari tinggal sendirian di rumah usai suaminya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat kawasan Desa Tileng diguyur hujan deras hingga menyebabkan tanah di atas rumah Suyati longsor dan menimpa dapur. Sang keponakan sebenarnya sudah mengingatkan korban agar tidak masuk rumah terlebih dahulu. Naas saat berusaha menyelamatkan perabot yang tertimpa longsor, Suyati tersetrum aliran listrik hingga tewas di lokasi kejadian. Hujan deras disertai angin kencang di Ponorogo membawa korban jiwa. Kali ini seorang pejalan kaki yang sedang berteduh di bawah pohon tewas tertimpa pohon yang tumbang. Korban bernama Tumiem, 47 tahun, warga Desa Bediwetan, Kecamatan Bungkal. Korban meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas. Peristiwa terjadi ketika korban pulang dari sawah menuntun sepedanya karena rodanya kempes. Saat itu terjadi hujan deras dan angin kencang sehingga korban memilih berteduh di bawah pohon. Diduga karena kencangnya hembusan angin, pohon tersebut tumbang hingga menimpa korban. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Pengendara mobil sedan Mercedes-Benz alias Mercy menabrak seorang pesepeda hingga tewas di Jalan Laguna, Surabaya. Usai menabrak pesepeda, mobil mewah yang dikemudikan oleh Septian, 38 tahun, melarikan diri ke arah Jalan Kenjeran. Karena dikejar pengendara lain yang mengetahui tabrak lari itu, pelaku panik dan melarikan diri. Meski sempat berhenti, pelaku kembali tancap gas hingga menabrak sejumlah mobil lain dan 3 motor. Setelah berhenti usai tabrakan beruntun, pelaku dibawa ke Polrestabes Surabaya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku pengemudi dalam pengaruh alkohol sehingga langsung ditetapkan menjadi tersangka. Seorang bandar narkoba berinisial GA digerebek di rumahnya Jalan Pepaya, Kelurahan Pandaan, Pasuruan oleh Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Polres Pasuruan. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari penangkapan 2 pengedar narkoba yang diringkus sebelumnya. Dari tangan tersangka, polisi mendapati 2 kg sabu-sabu yang dibungkus kemasan teh Cina. Barang haram itu diterima tersangka dari seorang bandar besar di Surabaya. GA diminta mengedarkan sabu-sabu itu ke sejumlah wilayah di Pasuruan, Probolinggo, dan Malang sejak awal bulan September lalu. Ditpolairut Polda Jawa Timur menggagalkan penyelundupan puluhan hewan langka dan dilindungi yang dikirim dengan menggunakan kapal. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.